Baik, Iwabillah rahmatullah. Siapakah Dajjal? Dajjal ini lahir di Samirah dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Pertama, dia diberikan umur panjang. Ya, yang zara umroh ila yamisa ila akhir zaman. Ya, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Nah, ini saking hebatnya sihir Dajjal. Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh para Allah. Dia lahir dari termasuk Bani Israel. Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Ya, kalau Rahil istri yang kedua, dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak. Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Ya. Anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Raubin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samirah saat itu terkenal penyembah berhala. Ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu, peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga, bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi. Tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor, menstruasi. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Nah, kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia ini pekak telinganya? 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata binatang jasasah, ya Samiri, famadal jawab, hal tu'minu billah, in tu'minu billah, fatakunu mu'minan ajaba imanika ila yaumil qiyamah. Jika kau beriman kepada Allah, maka sungguh kau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika kau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah. Tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasah tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasah binatang buruk rupa, lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasah, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras.
Sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, Innaka Dajjal, Innaka Dajjal, Innaka Dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta. Pendusta sampai hilang suaranya. Di saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya Al-Kazab, pendusta, bukan singkatan tadi. Baik, nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, pendusta, karena dia mengaku Tuhan. Baik, Iwabillah rahmatullah. Jangan salah, Dajjal kecerdasannya mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hook, itu Dajjal bisa melakukan. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya. Ya, Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu, dia bisa terbang, kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya 5 km per sekon. 1 detik 5 km. Hanya dengan berkedip-kedip dia berkeliling dunia. Ya. Kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin, kata Rasulullah. Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekon. Dan jarak dari satu telinga ke telinganya, artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, Rasul menyebutnya keledai, itu arba'una zira, 40 hasta, 27 meter. Diameternya itu 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter? Kalau bukan piring terbang. Ini bisa 24 meter kan? 27 meter. Bisa tidak? Bisa. Dan kecepatannya pun sama. Dan pernah meninggalkan jejak Cop Circle di Yogyakarta. Nah, Cop Circle itu adalah jejak UFO yang menjadi isyarat instruksi bagi para pelaku konspirasi dunia. Siapa? Para kalangan Illuminati.